Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, mari kita melanjutkan mengenai penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini, penerapan fungsi linear itu bisa kita terapkan sebenarnya dalam fungsi penerimaan. Jadi, fungsi penerimaan itu adalah suatu fungsi yang menunjukkan hasil penjualan yang umumnya biasanya dilambangkan dengan huruf R yang artinya revenue atau bisa juga dilambangkan TR yaitu total revenue. Selanjutnya nanti kita akan lebih ke pakai yang mana aja bisa sebenarnya R atau TR, tapi nanti saya konsisten menggunakan TR saja. Tapi pada dasarnya sama R ataupun TR. Di sini lambang dari fungsi penerimaan R atau TR itu. Nah, untuk fungsi penerimaan ini rumus untuk mengerjakan penerimaan, mengetahui hasil penerimaan, hasil penjualan itu TR sama dengan P kali Q, di mana P itu adalah harga jual per unitnya dan Q itu adalah jumlah produk yang dijual. Maknanya sama ya, kemarin P itu harga jual per unit, Q itu jumlah produk yang dijual atau dibeli kalau yang kemarin karena kita ada fungsi pembelian juga waktu itu. Nah, ini juga sama, penggunaannya adalah P kali Q. Jadi kalau mau tahu hasil penjualan itu kita tinggal mengkalikan harga jualnya dikalikan dengan barang yang dijual. Maka itu kita bisa menemukan nilai penjualannya. Nah, kalau digambarkan secara grafik nanti fungsinya akan arahnya ke atas seperti ini ya. Arahnya seperti ini dan ini fungsi TR, fungsi total revenue atau fungsi penerimaan. Kita lihat contohnya, misalnya ada suatu produk itu dijual dengan harga 5.000 per unit. Bagaimanakah fungsi penerimaannya dan bagaimana kita menggambarkannya dalam grafik? Oke, dari soal ini kita bisa buat diketahuinya. Berarti untuk yang diketahui nilai, di sini ada nilai harga tadi dilambangkan oleh P, maka P-nya adalah 5.000. Kemudian yang ditanyakan adalah fungsi penerimaannya. Fungsi penerimaannya atau fungsi penjualannya. Jadi ditanyakannya adalah TR. Dan bisa langsung kita kerjakan. Tadi karena rumus TR itu adalah P kali Q, maka kita tinggal mengkalikan. TR sama dengan tadi P-nya ada 5.000 J kali Q. Jika kita ingin menggambar sebenarnya kita perlu menggunakan ini Q, misalkan Q-nya 1 misalnya Q-nya 0 maka di sini titiknya sini misalnya. Jika Q-nya 1 maka bagian TR-nya di sini 5.000, sini 1, di sini 1 misalnya, di sini 5.000. Ini gambarnya nanti pasti akan ke atas ini. Jadi kalau ini gambarnya tidak sesuai skala sih sebenarnya kalau gambar yang ini, tapi kalau mau menggambar dengan cara yang sebenarnya tadi seperti itu. Misalnya Q-nya di 1, maka nanti di sini 5.000. 5.000. Seterusnya. Nanti misalnya di sini Q-nya 10. Misalnya di sini 10 ya angkanya. Maka nanti dicari titiknya. Titiknya misalnya ada di sini ya 10 tadi. Ada di sini. Di sini adalah 50.000. Misalnya seperti itu. Harusnya memang sesuai skala, tapi ini hanya sebagai contoh saja ya. Dan harusnya kita buat titiknya dulu, baru digambar garisnya. Setelah kita ketemu titik-titiknya, tadi ada titik di sini, ada titik di sini. Kemudian baru kita gambar garisnya. Garisnya ke atas nanti.
Nah, seperti itu cara kita membuat gambar grafik ya untuk TR dengan fungsi TR sama dengan 5000 key. Intinya nanti seperti itu. Nanti jadi tinggal dimisalkan key-nya berapa, tinggal nanti untuk menggambar garisnya. Tapi intinya nanti gambarnya akan panahnya ke atas seperti ini. Itu untuk fungsi penerimaan. Selain penerimaan, untuk transaksi penerimaan kan juga berkaitan dengan biaya. Jadi di fungsi biaya ini kita lambangkan dengan C atau cost, atau bisa juga dilambangkan dengan TC, total cost. Nanti selanjutnya saya akan melambangkan dengan TC, tapi bebas saja. Yang penting konsisten C sama TC. Kalau menggunakan C maka C terus, TC maka TC terus, dan TC sama pasangannya sama TR. C pasangannya sama R, seperti itu. Yang penting konsisten. Nah, fungsi TC itu bisa kita buat rumusnya. TC itu fixed cost ditambah variable cost. Jadi total biaya itu kan total biaya beban yang kita keluarkan untuk memproduksi biasanya itu kan dari biaya tetap atau fixed cost yang ditambah dengan biaya variabel. Maka nanti akan kita temukan total biaya yang kita keluarkan. Atau bisa juga dilambangkan TC sama dengan K plus VQ. K itu konstanta, jadi karena FC itu tetap, maka konstan ya bisa kita lambangkan dengan K atau konstanta. Dan VC itu adalah fixed cost, di mana didapatkan dari nilai biaya variabel dikalikan dengan unitnya, makanya bisa kita tuliskan VQ. Nah, dengan kita tahu nilai total cost, maka kita juga bisa menentukan nilai rata-rata biaya atau average cost atau AC. Average cost berarti artinya rata-rata ya. Untuk rata-rata biaya yang kita keluarkan, berarti kalau rata-rata tinggal biaya, total biaya atau TC, total cost, dibagi dengan kuantitasnya. Jadi total biayanya kita berapa dibagi dengan barang yang sudah kita produksi, misalnya key-nya tadi, jumlah unitnya. Maka nanti kita bisa tahu rata-rata biaya untuk tiap ininya berapa. Jadi kita bisa tahu AC-nya. Nah, kalau gambarnya, kalau digambarkan seperti ini, nanti untuk key masih di sini, sama arahnya di sini, bukan lagi TR. Kalau yang tadi fungsi penerimaan di atas itu adalah TR, sedangkan untuk yang di fungsi biaya berarti yang di atas adalah yang biayanya bisa FC, VC, atau TC. Nah, untuk fungsi gambar grafik fungsi VC, VC itu berarti nanti yang ke atas ini. Untuk fixed cost, karena biayanya adalah tetap, maka nanti nilainya seberapapun kita memproduksi nanti akan lurus, tidak ada perubahan. Nilainya hanya segitu saja. Karena namanya fix berarti tetap, berarti nilainya akan selalu tetap seperti itu. Dengan TC itu biasanya akan sejajar dengan VC. Fungsi TC itu. Oke, kita bisa masuk ke contoh soalnya. Jadi sebuah perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 10.000 dengan biaya variabel 20 key. Bagaimanakah fungsi biayanya? Lalu gambarkan grafik fungsinya. Jadi bisa kita ketahui dari soal, kita buat diketahuinya. Di sini ada biaya tetap 10.000, biaya tetap ini. Maka FC-nya berarti 10.000. Sedangkan di sini biaya variabel 20 key. Maka VC, biaya variabel itu adalah 20 key. Yang ditanyakan tadi adalah fungsi biaya, berarti di sini TC. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus TC. TC tadi adalah TC sama dengan FC plus VC. Artinya nanti tinggal kita masukkan TC sama dengan FC-nya 10.000 ditambah dengan VC. VC-nya tadi 20 key.
Nah, maka fungsi PC adalah 10.000 plus 20Q. Nah, kalau misalnya kita mau menggambarkan grafik tadi, berarti kita mencontohkan barangnya berapa kira-kira. Nanti kalau membuat titik ini harusnya titiknya dulu ya, sama prinsipnya seperti yang TR tadi. Berarti nanti kita cari titik-titiknya baru kita buat garis, tapi ini sekedar untuk pengetahuan saja, gambarnya nanti akan seperti ini. Fixed cost itu ada di 10.000, maka nanti akan seberapapun unit yang dijual, nanti fixed cost-nya tetap 10.000. Tidak ada perubahan, gambarnya akan lurus. Sedangkan variable cost itu nanti nilainya akan berubah tergantung dengan berapakah kuantitas yang diproduksi, yang di jumlah unit yang digunakannya untuk biaya. Termasuk juga TC nanti titiknya akan dimulai dari fixed cost, dari titik fixed cost di mana Q-nya 0, baru nanti searah nanti atasnya, searah dengan VC nanti. Jaraknya akan sama ini, sejajar maksudnya, bukan searah ya, berarti sejajar dengan VC nanti fungsinya. Nanti dicari titik-titiknya kalau misalnya mau menggambar. Berarti kalau misalnya mau menggambar garisnya, misalnya Q-nya kita misalkan 1, berarti kalau 1 nanti menemukan nilai 10.000 plus 20 kali 1, berarti 10.000 ditambah 20. 10.000 20 berarti ya, nanti 10.020, titik 10.020 ada di sini misalnya. Kemudian Q-nya ada 1 di sini, berarti nanti titiknya ada sini. Kemudian nanti dilanjutkan titik, kalau misalnya 2, nanti titiknya berapa. Digabung-gabungkan titiknya, kita kemudian bisa menggambar garisnya. Seperti itu. Oke, kalau ada penjualan, kemudian ada penerimaan, ada biaya, ada juga yang namanya analisis pulang pokok atau BEP atau break-even point. Break-even point ini adalah kondisi di mana perusahaan itu tidak mengalami kerugian tapi juga tidak untung. Artinya sama aja dia ngeluarin biaya sekian, 10.000, tapi dia mendapatkan penerimaan juga 10.000. Tidak ada untung dan juga tidak rugi sebenarnya. Nah, ini titik poin penting sebenarnya untuk suatu perusahaan. Paling tidak mereka mencapai BEP agar tidak mengalami kerugian. Nah, BEP berarti tadi saya contohkan misalnya penerimaannya 10.000, biayanya yang dikeluarkan juga 10.000. Artinya TR itu nilainya akan sama dengan TC. Maka TR sama dengan TC. Lalu berarti kalau misalnya fungsi TR itu sama dengan TC, kalau misalnya untung, artinya nanti TR itu lebih dari TC. Kondisi untung ketika terjadi TR itu lebih dari TC. Dan kondisi rugi berarti nanti ketika TC atau biaya kita itu lebih besar dari penerimaan kita atau TR. Maka TR kurang dari TC itu adalah kondisi di mana perusahaan itu rugi. Nah, di sini kita bisa lihat dari grafik kondisi rugi. Nanti misalnya ada angka di sini. BEP itu berarti ada di titik tengah ini. Ada di titik pertemuan antara TR dengan TC. Pertemuan fungsi TR dengan TC pas di tengah-tengah ini adalah BEP. Kemudian yang ada di dalam itu berarti kondisinya rugi. Yang ada di luar berarti nanti angka yang ada di sini, nanti misalnya poinnya di sini, titik-titiknya misalnya kita ada dapat titik di sini, ada dapat titik di sini, maka nanti kalau misalnya kita dapat angka di sekian ini, berarti kita ada di bagian laba. Tapi kalau ada di bagian dalam, di bagian titiknya ada di bagian rugi, maka kita ya rugi, tidak memperoleh laba, berarti ya rugi. Dan BEP adalah pertemuan antara fungsi TR dan TC.
Lalu kita coba lihat contoh soalnya. Misalnya, suatu perusahaan itu menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit sebesar 4.000 dengan harga jual per unitnya 12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya adalah 2 juta. Nah, tentukan jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar terjadi pulang pokok atau BEP tadi. Kemudian tambahan soal, apa yang akan terjadi jika perusahaan memproduksi sebesar 350 unit. Nah, dari soal ini kita buat langsung ininya saja ya. Jadi, untuk soal ini berarti kita bisa tahu untuk biaya variabel atau di sini VC. VC-nya adalah 4.000, sedangkan P-nya adalah 12.000 dan fixed cost-nya atau FC itu ada 2 juta. Maka di soal yang pertama ini kita bisa langsung ambil jawabannya saja ya, tidak perlu saya diketahui ditanyakan. Di sini kalau mau mencari analisis pulang pokok, artinya kan tadi ada TR sama dengan TC. TR itu tadi kan P kali Q. TR itu tadi di bagian awal tadi adalah P kali Q. Maka P-nya tadi, P dari soal, di soal tadi P-nya ini ya, 12.000, maka kita masukkan P-nya 12.000 dikalikan dengan Q. Maka kita tuliskan Q di sini. P kali Q itu adalah TR, fungsi TR berarti 12.000 Q. Sama dengan TC. TC itu tadi untuk fungsi biaya adalah FC ditambah dengan VC. FC di soal, FC adalah biaya tetapnya. Berarti tadi biaya tetap di soal ini ada 2 juta. Maka kita masukkan angkanya di sini 2 juta. Ditambah dengan VC. Tadi biaya variabel di soal sebesar 4 juta. Maka kita masukkan di sini VC 4.000 unit. VC itu bisa tadi diingat-ingat kembali bahwa di rumus yang kedua tadi K ditambah V kali Q. Berarti untuk yang VC itu adalah biaya variabelnya 4.000 dikalikan dengan unit atau Q. VQ berarti 4.000 Q. Fungsi TC berarti 2 juta plus 4.000 Q. Kita bisa selesaikan fungsi ini untuk menemukan nilai Q. Maka kita jadikan satu Q-nya. Q-nya di sini 12.000, yang di belakang ada plus 4.000. Kalau plus dipindah ke depan, nanti berubah jadi min, maka 12.000 dikurangi dengan 4.000 ketemu 8.000 Q. Itu sama dengan nilai FC yang tadi, nilai 2 juta ini. 2 juta. Maka untuk mencari Q berarti kita tinggal 2 juta ini dibagi dengan 8.000. Maka nanti ketemu Q-nya adalah 250. Nilai Q-nya 250. Maka kalau kita mau mencari nilai penjualannya, maka kita tinggal masukkan ke dalam TR nilai Q-nya. Atau kalau kita mau mencari nilai penjualan dan biaya yang sama itu tadi, nilai BEP-nya berapa, nanti tinggal kita masukkan di salah satu sebenarnya. Mau ambil yang TC boleh, mau ambil yang TR boleh. Karena yang simpel itu yang TR, maka kita ambil yang TR ya. Karena TR sama TC sama aja. Nanti pasti hasilnya sama ini. Kita masukkan di TR. TR kan tadi 12.000 Q. Maka Q kita masukkan di sini. Q-nya 250 tadi untuk yang BEP. 12.000 dikali 250. Hasilnya adalah 3 juta. Maka kondisi BEP itu terjadi pada saat unit produknya sebesar 250 dengan jumlah penjualan dan biaya sebesar 3 juta. Seperti itu. Nah,
Di soal yang kedua, apabila terjadi produksi sebanyak 350 unit, maka di sini kondisinya apakah untung atau rugi? Nah, di sini kita bisa cek, tinggal kita masukkan. Kalau misalnya Q 350, maka kita perlu tahu nilai TR-nya berapa dan nilai TC-nya berapa. Karena kalau 350 jelas bukan pada saat BEP ya. BEP kan 250. Jadi TR sama TC pasti sama kalau BEP kalau di 250. Kalau Q-nya 350 jelas bukan BEP. Berarti nanti nilai TR beda dengan nilai TC. Maka nilai di TR perlu kita cari tahu, nilai TC pun perlu kita cari tahu. Nah, nilai TR kita masukkan ke dalam fungsi TR, nilai 350-nya. Jadi 120 dikalikan dengan Q-nya 350, maka ada dapat 4.200.000. Sedangkan untuk fungsi biaya atau TC, itu kita masukkan juga fungsinya. Tadi kan di fungsi TC adalah 2 juta plus 4.000 Q. Maka kita masukkan 2 juta ditambah 4.000 dikalikan dengan 350. Yaitu nanti kalau kita hitung ketemu sebesar 3.400.000. Maka di sini untuk selisih laba atau ruginya bisa kita lambangkan dengan Pi seperti ini ya. Pi sama dengan TR min TC. Karena kita mau mencari ini laba atau rugi, kita selisihkan dulu TR kurangi TC. Jika nanti hasilnya positif, maka ini laba. Tapi ketika TR dikurangi TC kok hasilnya negatif, artinya ini rugi. Maka kita masukkan ya, tadi TR-nya sebesar 4.200, sedangkan biayanya sebesar 3.400. Kita selisihkan hasilnya adalah 800.000. Di sini selisihnya selisih positif, artinya perusahaan ketika memproduksi sebesar 350 unit, dia akan memperoleh laba. Seperti ini. Nah, ini salah satu contoh dari BEP untuk menentukan nilai laba seperti itu, dan nanti kalau misalnya di situ ada soal misalnya berproduksinya nilainya kok Q-nya ternyata di bawahnya 250, nanti kemungkinannya juga nilai yang didapatkan selisih dari TR kurangi TC nanti minus, dan kondisi minus itu berarti artinya perusahaan mengalami kerugian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk fungsi penerimaan, fungsi biaya, dan analisis pulang pokok atau BEP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.